Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah hari ini ibu-ibu semuanya kita di acara Majelis Ilmu. Insyaallah pada Sabtu 31 Agustus tahun 2024. Dan insyaallah kita di dunia siar yang insyaallah dirahmati Allah. Ikhwafil rahimakumullah yang ada di rumah, para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM. Tentunya ibu-ibu dirahmati Allah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Alhamdulillah. Bahagia enggak ada di sini nih? Bahagia, Masya Allah, luar biasa. Semoga semangatnya ibu-ibu terus menggelora ya, apalagi yang berjilbab merah ya, menandakan akhir dari 17 Agustus ya. Nah, penutupnya di tanggal 31. Semoga semangatnya selalu menggelora seperti pahlawan-pahlawan dulu ya. Amin.
Tentunya juga ada ibu-ibu yang kalem, adem, insya Allah bidadari surga. Amin. Ya, ada dua majelis taklim ya hari ini, Fadillah rahimakumullah. Yang pertama tadi dengan salawat pembuka, yakni dari Majelis Taklim Al-Ihtisam. Masya Allah, nih luar biasa. Jauh Bu perjalanan? Lumayan. Hari ini terik ya, panas ya? Alhamdulillah. Dan insya Allah untuk majelis taklim kedua ada Permata Sungai Raya Dalam. Gimana Bu? Alhamdulillah sehat di sini? Alhamdulillah. Tak sah rasanya karena kedua majelis taklim sudah hadir. Tentunya ada pemateri ya yang akan mengisi di majelis ilmu hari ini. Ada Ustazah Sarifah Aziza LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sama ya Ustazah ya? Iya. Iya. Sehati nih ternyata ya. Emang gitu kalau jiwa ibu pasti sama gitu ya. Kalau saya kayaknya sama yang sebelah nih, ada merah-merahnya. Kalau Ustazah sama ibu-ibu yang ada di hadapan kita. Baik, Fadillah rahimakumullah, kita akan ngebahas mengenai tema temanmu adalah surgamu. Dan baik seperti apa, langsung aja kita akan mendengarkan sebagai pembuka dari Ustazah. Disilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Pertama, sebagai pembuka kata, sebagai pengawal kalimat, tak lain dan tak bukan yang kita agungkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana segala langkah kita, setiap hembusan nafas kita, kalau tanpa izinnya, maka belum tentu kita bisa melangkah sampai di sini. Atas izinnya, atas rahmatnya, atas karunia-Nya, tidak ada sedetik pun pikiran kita yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. In syakartum la azidannakum. Kalau kalian selalu bersyukur, Allah tambah. Wala in kafartum, kalau kalian ingkar, maka sesungguhnya itu adalah azab dari Allah, sangatlah pedih. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada beliau yang telah kita lantunkan puji-pujian tadi. Semuanya itu untuk beliau baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat, dengan pujian tadi. Kalau pujian kepada manusia belum tentu kita bertemu di akhirat. Tapi kalau kita memuji kepada Rasulullah, jelas-jelas beliau akan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan bacaan salawat yang membaca dengan suara yang indah, yang mendengarkan, yang membacakan, yang juga mendengarkan di luar studio ini, mudah-mudahan kita berkumpul bersama Rasulullah mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya. Amin. Tema kita yaitu temanmu surgamu. Yang buat tema lupa, Bu. Temanmu surgamu. Biasanya yang familiar itu adalah rumahku surgaku. Tapi hari ini sebuah kalimat sederhana yang juga saya ambil dari beberapa contoh-contoh tema-tema, yaitu temanmu surgamu. Sebuah kalimat sebagai doa bahwa ketika kita mengucapkan temanmu adalah surgamu, berharap kita berdoa kepada teman-teman, mudah-mudahan kita tidak salah pilih. Ketika memilih, bukan hanya memilih jodoh, bukan hanya memilih rumah, bukan hanya memilih alamat, tapi memilih teman itu menentukan apakah kita berada di kampung akhirat yang baik atau di kampung akhirat yang tidak baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u man ahabba." Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Yang dimaksud di sini bukan suami saja, bukan anak saja, tapi orang yang kita cintai, sahabat yang kita sukai karena imannya, karena solehnya, karena takwanya. Maka menyukai orang beriman itu berpahala besar. Kalau ada orang beriman bertakwa, jangan kita iri, tidak boleh.
Iri meningkatkan motivasi boleh, tapi kalau iri dalam tanda kutip membenci, iri yang berasal dari iblis, itu dosa besar. Mestinya kita mendapat pahala. Makanya kalau ada orang yang soleh kita ucapkan alhamdulillah atau subhanallah. Baiklah, pertama-tama ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita ini manusia, ya kita manusia ya Bu. Alhamdulillah sebagai makhluk yang paling sempurna. Ya, itu harus kita akui. Jadi jangan sampai kita baik laki-laki maupun perempuan merasa kita ini tidak sempurna. Kita sudah sempurna. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita manusia diciptakan sebaik-baik penciptaan. Kenapa? Karena ada akal, ada nafsu. Ada nafsu, ada akal. Makhluk yang lain hanya ada akal, tidak ada nafsu. Atau ada nafsu, tidak ada tapi manusia diberikan dua pilihan. Ada akal, ada nafsu. Diberikan kesempatan oleh Allah untuk berakal, tapi juga dia bisa memiliki nafsu. Yang kedua, Allah meletakkan manusia itu di tempat derajat yang paling tinggi. Apa kata Allah? Inna akramakum indallahi atqakum. Dalam Quran surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah bukan malaikat. Bukan jin yang jin ada yang soleh. Tapi sesungguhnya manusia yang paling tinggi takwanya kepada Allah, itulah manusia, makhluk yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Oleh karena itu manusia diberikan dua fungsi dalam hidup ini. Satu fungsi sebagai manusia individual, manusia sendiri. Sendiri itu maksudnya ada saatnya kita sendiri ya Bu ya. Sendiri, kita tidak mau diganggu. Kalau ibu tidur mau diganggu enggak? Enggak. Mau istirahat mau sendiri. Ada orang yang mau makan ditemani. Ada orang yang mau makan enggak usah ditemani. Jadi itu hak manusia. Ada orang yang butuh istirahatnya memang mau sendiri, ada orang yang minta ditemani. Itu hak manusia, hak individual manusia. Tapi ada yang kedua, hak sosial. Nah, hak sosial, dia butuh interaksi. Jadi kalau kita melarang orang untuk berkumpul, salah. Melarang orang untuk punya teman, salah. Karena kita diciptakan sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Makhluk sosial itu makhluk bergaul lah bahasa kerennya. Dan salah satunya, nah ini Bu, yang salah satunya sebagai fungsi makhluk sosial adalah pandai memilih teman. Mbak Indah, kalau bicara memilih teman nih seakan-akan orang muda aja, ya enggak Bu? Seakan punya orang muda, anak-anak remaja enggak. Bahkan memilih teman ini akan sampai di akhirat bertanggungjawaban. Bahkan teman yang baik nanti akan menolong kita sampai di hari kiamat. Masya Allah. Yang akan diberikan haknya nanti memberikan syafaat. Dia akan berdoa kepada Allah supaya teman yang aku tinggalkan di dunia, itu ada dalam Quran Quran surah Az-Zukhruf ayat 67, tafsir Ibnu Katsir menjelaskan. Jadi ada dua teman yang saling menyukai dalam kesalehan ketaatan, salah satunya meninggal salah satunya, yang satu masih hidup. Yang meninggal di alam barzah itu berdoa kepada Allah, ya Allah jaga teman saya, kesalehannya yang sudah saya tularkan jaga, keimanannya yang sudah bagus jaga, istiqomahkan dia, jangan berikan dia jalan yang sesat. Sampai segitunya, Masya Allah. Maka memilih teman kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ibaratnya berada di buah tempat yang berbeda.
Satu dekat dengan penjual minyak wangi, satu dekat dengan pandai besi. Pandai besi. Kalau kita dekat orang penjual minyak wangi, subhanallah, ini hadis ini ya, bukan perkataan manusia, hadis. Rasulullah merumpamakan orang yang mendapati teman soleh itu berada di dua kondisi. Satu, seakan-akan dia berada di tempat jual minyak wangi. Insya Allah ya Bu, kita dari jauh udah cium baunya ya. Ada counter yang jual parfum, sebelahnya jual sembako. Itu baunya sampai di warung sebelah. Walaupun kita tak beli, kita tak makainya ya Bu, sampai teman yang baik itu punya efek minimal baunya ketularan. Segitunya ya. Yang kedua, permisalan teman yang buruk, kata Rasulullah SAW, seperti kita berada di tempat pandai besi. Walaupun kita tidak berada di dekat dengan dia, tapi percikan apinya bisa melukai kita, bisa mengotori baju kita. Maka dalam hal ini kita harus pandai-pandai. Bukan berarti kita tidak boleh memilih-milih. Oh tak bagus, gak usah kawan. Tidak. Tapi jatuh pilihan kita untuk bisa jadi inspirasi kita. Yang menegur kita, yang menasihati kita. Kalau salah minta ditegur, ya kan? Kalau keliru minta luruskan. Kalau teman itu tidak mesti banyak, teman dekat tidak mesti banyak. Tapi kalau teman boleh banyak. Tapi teman dekat, makanya dalam ayat tadi Quran surah Az-Zukhruf itu bahasanya al-akhilla, teman dekat, korin. Nah, itu. Jadi udah sehati, udah satu frekuensi bahasanya. Ada kutipan dari seorang khalifah Umar bin Khattab mengatakan, Bu, ma'atal abdu ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin soleh. Tidaklah seseorang diberikan kenikmatan setelah Islam yang lebih baik daripada kenikmatan memiliki saudara yang soleh. Jadi teman itu bisa saudara, bisa keluarga, bisa sekampung, bisa keluar kampung, pokoknya teman. Apabila engkau dapati dia, jangan lepaskan. Pegang dia erat. Itu kata Umar bin Khattab. Jadi kita bergaul ini kan banyak ngelihat si Ina, si ini, si itu. Enak Bu, ini begini, ini begitu. Macam-macam lah model manusia nih. Termasuk kita juga belum sempurna. Kalau kamu dapat, kata Umar bin Khattab, di antara pergaulanmu tidak ada nikmat yang paling besar setelah Islam kecuali engkau dapatkan teman yang soleh. Kalau kau telah kau temukan teman yang soleh, pegang dia erat-erat, jangan lepaskan. Insyaallah. Kau udah lepas milik orang. Ini bicara teman ini, bukan bicara suami. Bicara teman. Insyaallah, subhanallah. Nah, maka insyaallah nanti kita akan sampaikan dari bahasan-bahasan yang di awal ini. Tentu Islam menawarkan beberapa keutamaan di dunia memilih teman yang soleh. Apa aja keutamaannya kita pilih teman yang soleh itu? Insyaallah nanti kita sampaikan. Akan kita bahas. Kita tahan dulu. Ya, Ikhwatul rahimakumullah, para pemirsa MTU TV Mujahidin Pontianak dan para pendengar Radio Mujahidin 105,8 FM telah tadi ya mendengar pengantar. Tentunya kita adalah makhluk yang sempurna, hanya saja mungkin pikiran kita saja nih ya yang mengecil, akibatnya negatif thinking atau salah pilih pergaulan dan lainnya. Tentunya ada keutamaan nih Ikhwatul rahimakumullah, mau seperti apa? Nantikan kelanjutannya di segmen berikut. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda.